Halo, selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi di bagian kita yang keempat berkaitan topik sintesis ilmu pengetahuan ya. Atau bagaimana kita ya mengumpulkan, mengkelompokkan pengetahuan lalu kita rumuskan dan mungkin bisa membuka wawasan baru. Bersama saya Majulian Sukadi di kelas Sabtu. Baik, untuk quote selanjutnya ini tadi saya di awal di episode selanjutnya saya berkata, media sosial kita hari ini membantu kita seperti ya jalan pintas mengkelompokkan ilmu pengetahuan. Tetapi apa yang kita baca di media sosial, apakah memang kita bisa pahami dengan baik? Karena proses itu terkadang juga penting ya. Tidak hanya seperti sajian bunga indah, tetapi kita tidak tahu sumbernya dari mana. Maka dalam hal ini apa yang nanti saya bacakan ya ini saya ingin izin untuk menceritakan dari sudut pandang pengetahuan saya hari ini. Ya, ini dalam versi saya pribadi. Baik, quote indah selanjutnya itu seperti ini. Begitu kau memahami kekuatan kata-katamu, kamu tidak akan mengatakan apapun begitu saja. Begitu kau memahami kekuatan pikiranmu, kamu tidak akan memikirkan apapun begitu saja. Begitu kau memahami kekuatan kehadiranmu, kamu tidak akan berada dimanapun begitu saja. Ketahuilah nilaimu. Wow, berkaitan hal ini mungkin kita memang harus dalam hal yang saya tahu hari ini ya, kita harus sati, berarti harus perhatian ya. Memang di dunia ini tuh sedikit aneh karena memang ada beberapa hal yang sifatnya itu ajaib. Saya cerita ajaibnya itu seperti ini. Misalnya gini, ada seseorang yang memiliki hobi itu bermain gitar. Dan dia tahu gitar yang dia beli atau yang dia miliki itu gitar ya ini gitar yang dulu pernah dipakai seorang penyanyi terkenal, apalagi seorang legenda. Misalnya saya katakan ya pokoknya misalnya gitar itu pernah dipakai John Mayer atau pemain gitar dunia yang lebih terkenal dari tahun-tahun sebelumnya, misalnya Jimi Hendrix. Oke, saya berani jamin 100% mungkin ya, pasti gitar itu harganya akan selangit atau harganya itu akan masuk barang rare atau barang museum. Kenapa seperti itu? Bisa seperti itu. Mungkin quote ini bisa mewakili jawabannya. Saya baca sekali lagi ya, karena quote-nya begitu indah. Izinkan saya baca sekali lagi. Begitu kau memahami kekuatan kata-katamu, kamu tidak akan mengatakan apapun begitu saja. Begitu kamu memahami kekuatan pikiranmu, kamu tidak akan memikirkan apapun begitu saja. Begitu kamu memahami kekuatan kehadiranmu, kamu tidak akan berada dimanapun begitu saja. Ketahuilah nilaimu. Baik, teman-teman, berbicara berkaitan memberi nilai, saya yang berprofesi sebagai pengajar, saya paham betul bagaimana nilai itu diberikan kepada murid. Entahlah nilai itu diberikan karena memang dia sangat kompeten, cukup kompeten dalam mengerjakan tugas atau ulangan, atau juga atas dasar karena ini anak memiliki ini ya, saya bisa biasanya memberikan nilai ya, dia punya kemandirian, dia punya antusias yang baik dalam belajar, dia punya energi positif bersama temannya. Maka biasanya ini juga jadi pertimbangan untuk memberikan nilai sesuatu kepada anak. Sekarang kita belajar introspeksi terhadap diri sendiri, karena quote kelas Sabtu ini atau YouTube kelas Sabtu ini digunakan untuk pengembangan diri. Ya, pengembangan diri pribadi lah setidaknya. Terkadang memang diri kita harus berpikiran positif terhadap hal yang kita lakukan. Saya yakin di dunia ini kita memang harus berimbang. Kita tuh bukan orang yang paling hebat. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Tetapi juga kita juga bukan orang yang paling buruk di dunia ini. Karena katanya kehidupan atau ilmu itu fluktuatif. Seperti ombak-ombak di laut yang terkadang datang begitu tinggi dan di lain waktu dia datang begitu rendah atau tidak timbul. Tugas kita adalah terus belajar. Berkaitan nilai dirimu sendiri, ya memang kalau kita sebagai seseorang yang, apalagi saya di awal saya gunakan
Terkadang di kelas atau sebagai seorang dosen pengajar, kita berbagi ilmu kepada mahasiswa atau audiens kita. Medianya adalah suara yang kita sampaikan, kata-kata yang kita bentuk, kita rangkai, kita sampaikan, dan juga kehadiran kita. Di sana bernilai ilmu dan pengetahuan. Kenapa saya katakan kehadiran? Karena kita pasti paham sekali, pendidikan online telah mengajarkan kita yang mengajar secara online, banyak orang yang mengeluh sharing ilmu pengetahuan itu tidak sampai ya dalam persentase yang banyak lah, mungkin hanya 60% dari yang kita sampaikan mungkin sampai ke murid dan mahasiswa. Tetapi ketika hadir akan memberikan experience lain, pengalaman lain. Mungkin ya di sana karena ada mimik kita, gestur kita, cara kita, ataupun intonasi, ataupun ya ini ya keajaiban dalam diri kita, energi kita yang mungkin sampai kepada audiens kita, pendengar kita. Maka quote ini akan bernilai sangat baik dan benar, saya pikir ya. Kita harus memperhatikan apapun yang kita ucapkan, keluarkan. Bukan hanya itu dari segi output, dari segi input juga serupa. Kita harus memperhatikan input apa yang masuk dalam pikiran kita, mulut kita, ataupun perilaku kita. Baik teman-teman, supaya ini tidak panjang, saya ingin bacakan quote yang terakhir sebagai topik sintesis ilmu pengetahuan. Quote-nya itu seperti ini. Jika kamu merasa kehilangan segalanya, ingatlah, pohon kehilangan daunnya setiap tahun. Namun mereka tetap berdiri tegak dan menunggu hari-hari lebih baik untuk datang. Ini filosofi belajar dari pohon sepertinya. Ya, kita itu terkadang dalam perjalanan keseharian itu kita pernah mungkin merasa kenapa kita orang yang paling sial, paling bodoh, atau kenapa kehilangan begitu banyak. Rupanya yang kehilangan bukan kita. Kalau melihat dari segi filosofi pohon ini, pohon yang daunnya gugur setiap tahun, ya memang itu bagi dia proses yang wajar. Nanti ketika musim semi datang, pohon itu akan mengeluarkan atau tumbuh daun yang baru yang lebih lebat dari sebelumnya. Ya, namanya juga filosofi atau pecinta kebijaksanaan. Maka kita harus paham tentang perjalanan kehidupan itu bernilainya seperti ini. Tetapi baik teman-teman, saya ingin tutup topik quote ini, yaitu sintesis ilmu pengetahuan. Kita harus segala sesuatu adalah pembelajaran, segala sesuatu adalah ilmu. Jadi kita harus belajar dengan baik. Kita selalu mengembangkan diri. Dalam konsep Buddhis kita mengembangkan perilaku kebaikan kita mengembangkan wisdom kita mengembangkan samadhi dan panya kita. Baik teman-teman, itu yang mungkin saya bisa sampaikan dalam project kelas Sabtu kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan kualitas audio yang saya sampaikan cukup baik. Kenapa? Ini rekaman di rumah, jadi terkadang ada sesuatu yang seperti ini halangan yang muncul, suara-suara yang timbul dari luar yang terkadang saya tidak bisa kontrol. Tetapi memang begitulah adanya. Oke, semuanya terima kasih. Salam, selamat pagi.